姐，现在不用丢脸了。难道忘了你家乡三师弟后为人族所有，水不渡头河。三哥，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-213-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 212. Kemarin, Lo Fang telah menerima hadiah dari salah satu binatang dewa leluhur yang berupa sebuah cermin aurora. Ini adalah harta tipe Dongmen yang dapat membantu Lo Fang bertahan maupun menyerang. Sementara di sisi lain, penguasa alam semesta dari ras lain telah berhasil menghidupkan kembali Fei Jiwang. Namun meskipun begitu, dia harus kehilangan seluruh harta yang ia miliki selama itu. Karena itulah Fei Jiwang memberitahu semua orang kalau Lo Fang memiliki harta tingkat tinggi yang bahkan tidak dimiliki oleh sosok-sosok kuat. Akibat hal itu membuat Lo Fang menjadi incaran banyak kekuatan besar. Walaupun begitu, dia tidaklah terlalu peduli. Ia bersama Truyan pun menghadiri sebuah pertemuan dari para makhluk kuat dari ras manusia. Beberapa perhatian sempat tertuju kepada Lo Fang karena dia memiliki harta yang tak biasa. Namun pertemuan ini tidak berfokus kepada itu saja. Pasalnya, Tuan Penguasa Kota Kekacauan telah memberitahu mereka kalau bintang primordial atau origin akan segera terbuka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di alam semesta maya, Lo Fang tengah minum-minum sambil membicarakan tentang Original Star. Truyan berencana untuk tidak pergi karena kekuatannya masihlah belum cukup. Sesaat kemudian, Kaisar 9 Pedang datang menemui mereka. Melihat dari gerak-geriknya, sepertinya tujuan Kaisar 9 Pedang kemari adalah untuk meminjam harta karun. Kaisar 9 Pedang membenarkan hal itu karena dia ingin meminjam baju jirah Lo Fang. Setelah keluar dari Origin Star, ia akan memberikan 10 harta berharga kepadanya. Tawaran itu membuat Babata tergiur. Senior Lo Fang juga kemari. Tujuannya sama, yakni meminjam harta Lo Fang yang bertipe jiwa. Ia bahkan menjanjikan 3 harta karun tingkat tinggi. Tawaran itu membuat Babata senang, hanya saja harta tipe jiwa yang Lo Fang miliki merupakan manik pagoda, yang merupakan bagian dari menara bintang. Jika sosok kuat itu menggabungkannya ke dalam jiwa, hal itu hanya akan membuatnya mati. Jadi Babata menyarankan untuk meminjamkan harta ke Kaisar 9 Pedang saja. Lo Fang tertarik dengan tawaran mereka. Hanya saja dia harus menolak semua itu karena dia hendak pergi ke Original Star. Mereka tentu saja kaget, pasalnya itu merupakan tempat yang sangatlah berbahaya. Lo Fang menenangkan Truyan, pasalnya ia hendak mencoba peruntungannya di Original Star. Truyan mencoba memahami muridnya, sedangkan yang lainnya juga paham dengan keinginan Lo Fang. Dan begini mereka pun memilih untuk minum bersama saja. Namun Kaisar 9 Pedang menolak karena ia memiliki urusan lain. Waktu teruslah berlalu hingga tinggal Lo Fang dan Truyan saja. 姐，现在不用丢脸了。 Sebagai guru, dia menjelaskan betapa berbahayanya Original Star. Bahkan sosok Universe Overlord pun sering bernasib buruk. Tapi Lo Fang tetap pada keputusan awalnya. Karena itulah Truyan percaya kalau muridnya itu akan baik-baik saja. Dia pasti bisa menunjukkan kehebatannya di hadapan banyak orang. Sebelum pergi, Lo Fang ingin pergi ke tempat klan Yansen berada, sesuai dengan permintaan dari guru Josanka. Kabar Lo Fang yang hendak ke Original Star juga telah diketahui oleh Bos Hua, yang tengah memancing bersama rekan-rekannya. Ia tidaklah peduli jika Lo Fang mati, namun harta yang dia miliki pasti akan diambil oleh sosok kuat dari ras lain, yang membuat ras manusia mereka merugi. Kembali kepada Lo Fang, Babata memberitahu kalau klan Yansen berada jauh di luar wilayah klan manusia. Tapi untungnya dia memiliki pelayan yang sudah meninggalkan banyak tanda di seluruh alam semesta.
Ini adalah tempat yang paling dekat dari wilayah klan Yansen. Namun tetap saja ini masih jauh. Karena itulah Lo Feng akan mengandalkan kapal galaksi sungai kuno. Saat jugalah kapal itu dirinya keluarkan. Yang mana kapal ini benar-benar sangatlah besar. Mungkin hampir setara dengan planet di sana. Tidak berlama-lama, perjalanan pun dimulai. Dengan sangat cepat, kapal ini menerobos celah ruang dan langsung memasuki ruang gelap. Babata sudah menduga kalau kapal ini mampu mencapai 800 kali lipat kecepatan cahaya. 3 bulan akhirnya sudah berlalu, di mana kapal Lo Feng telah keluar dari ruang gelap. Di sana ia bisa melihat sebuah tempat yang begitu misterius yang tentu merupakan di mana klan Yansen tinggal. Ini jugalah asal mula plat logam dan baju besi dari klan Yansen berada. Pada awalnya, klan Yansen dan manusia bumi tinggal di tempat yang sama. Namun mereka memilih untuk berpisah dengan klan manusia dan tinggal sendiri. Terlebih lagi, dulu terdapat perselisihan besar di antara mereka. Lo Feng ingin melihat seperti apakah dunia mereka, dan ternyata selama berpisah dengan klan manusia bumi, klan Yansen sering bertarung dengan faksi lain dalam pertarungan di luar alam. Jadi Babata berharap Lo Feng berhati-hati. Lo Feng yakin kalau seniornya itu tidak akan berani melanggar perintah dari guru mereka. Tapi Lo Feng penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada klan itu, yang menyebabkan permusuhan antara ras mereka sendiri. Perjalanan langsung saja Lo Feng lakukan. Sementara itu, di kediaman klan Yansen, kita pun diperlihatkan senior kedua dari Lo Feng. Ia tengah berada di singgasananya. Ia tahu kalau juniornya telah datang kemari. Namun ia cukup kesal karena Lo Feng terlalu terlibat dalam urusan manusia. Sepertinya dia telah lupa bagaimana orang-orang itu hendak merebut tanah airnya. Baginya, klan manusia hanya bersikap baik kepada Lo Feng agar ia bisa bekerja untuk mereka. Jadi dia tidak akan pernah memberikan harta karun super, yakni Force Armor, jatuh ke tangan umat manusia. Situasi penyegelan pun dia lakukan, di mana itu membuat ruang di tempat ini sepenuhnya telah tertutup. 难道忘了你家乡三师弟炮为人族所有？ Lo Feng yang tengah melakukan perjalanan menyadari hal itu. Ia merasa kalau ini adalah ulah dari senior keduanya. Tapi Lo Feng tidaklah menyerah. Ia langsung saja membuka alam semesta gelap. Tapi Babata menyadari sesuatu. Kalau benua dari klan Yansen semuanya seakan-akan telah menghilang. Yang berarti senior kedua Lo Feng tidak ingin ia sampai ke sana. Tempat tersebut terlalu jauh, bahkan jika dia melakukan perjalanan dengan cepat, akan membutuhkan ratusan tahun untuk sampai. Berhubung seniornya tidak ingin mengembalikan Force Armor kepadanya, maka Lo Feng akan mengambilnya secara paksa. Perjalanan pun telah kembali Lo Feng lakukan dengan pesawat miliknya. Apa yang terjadi diketahui oleh Kaisar Yansen. Ia tidak menduga Lo Feng malah terus maju, dan begini dia akan memberikan sedikit hadiah kepada adiknya. Kembali kepada Lo Feng, dia terlihat tengah santuy, namun seketika saja dia menyadari kalau jangkauan blokade spasial telah menyusut. Selain itu, Lo Feng telah menerima banyak pesan yang salah satunya dari Kaisar Tujuh Pedang, di mana kabar tentang posisi Lo Feng ternyata sudah tersebar. Bahkan banyak sosok kuat dari ras lain yang bergegas menuju ke tempatnya. Jadi Lo Feng ini harus segera pergi. Lo Feng tahu penyusutan itu dilakukan agar memancing ia berteleportasi, sehingga ras asing dapat mengunci posisinya. Namun Lo Feng percaya diri tidak ada yang bisa menangkapnya. Ia akan memanfaatkan hal itu untuk bisa menghemat waktu perjalanannya. Jadi Lo Feng langsung saja melakukan teleportasi. Jauh di dekat daerah klan Yansen, ada sosok besar yang dapat merasakan fluktuasi teleportasi, yang tentu itu adalah milik Lo Feng. Mereka bergegas menuju ke arahnya, di mana Lo Feng tengah berada di hadapan area blokade spasial yang lain. Lo Feng tidaklah takut dan akan memasuki hal ini. Tapi saat jugalah sosok Universe Overlord dari ras iblis muncul, yang mana tujuannya tentu sudah jelas, yakni menghabisi Lo Feng. Pelarian coba Lo Feng lakukan, hanya saja sosok kuat ini tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Penyerangan langsung saja dia lakukan. Lo Feng mencoba untuk menghindari hal itu, namun tiba-tiba saja ada serangan lain yang mengejutkannya. Ini membuat Babata dan Atuka panik, pasalnya ada Universe Overlord lain yang juga mengincar Lo Feng. Serangan itu untung saja masihlah dapat Lo Feng atasi, jadi dia masihlah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun serangan ini terlalu mengerikan karena seakan-akan tidak ada habisnya. Karena itu adalah 90 juta pasir dan giok.
Pada akhirnya Lo Feng sudah tak bisa melarikan diri lagi dan akan segera dilahap oleh serangan sosok itu. Dia merasa ini adalah akhir dari hidup Lo Feng, karena tidak ada yang bisa melarikan diri dari serangannya. Dengan percaya diri, sosok ini pun akan mengambil semua harta Lo Feng. Tapi dia sama sekali tidak melihat apapun. Yang berarti Lo Feng tidaklah terkena serangannya. Pencarian coba dia lakukan, pasalnya Lo Feng tidaklah mungkin bisa pergi karena ruang di tempat ini telah disegel. Pencarian terus mereka lakukan, yang ternyata saat ini Lo Feng tengah menggunakan klon Mosa. Dengan kemampuan baru klon Mosa, ia bisa melakukan pergerakan dengan sangat cepat, seakan-akan melompati ruang. Ini tentu saja membuat para Universe Overlord terkejut, karena Lo Feng memiliki teknik bakat tipe ruang. Babata dan Atuka pun menjadi sedikit lebih tenang, karena bagaimanapun klon Mosa telah menyatu dengan ruang dan berubah menjadi tubuh ilahi. Tidak peduli bagaimanapun orang-orang itu menyerang, selama klon Mosa menyatu dengan ruang, maka Lo Feng dapat mudah menghindari segalanya. Universe Overlord ini tentu saja sangat kesal karena seakan-akan dia tengah dipermainkan oleh Lo Feng. Sedangkan Kaisar Yan memuji kemampuan adiknya. Sepertinya dia itu telah meremehkan Lo Feng. Namun perburuan terhadapnya baru saja dimulai. Lo Feng telah tiba di sebuah tempat. Ia sudah tahu tentang trik seniornya. Karena itulah dia sudah mengirim pelayannya dengan klon monster tanduk emas serta harta lainnya untuk kembali ke wilayah manusia. Ia meminta seniornya untuk melihat kalau apa yang kini menjadi miliknya akan segera dirinya ambil. Perkataan Lo Feng membuat seniornya semakin bersemangat. Ia langsung membawa para ras kuat kemari. Tapi Lo Feng tidaklah takut dan langsung menggunakan kekuatan klon Mosanya. Berbagai serangan teruslah dilakukan oleh orang-orang ini. Tapi berbagai serangan yang dicoba untuk menghentikan Lo Feng, semua itu tidak ada apa-apanya. Ia dapat dengan mudah menghindari semua serangan itu dan juga memberikan serangan balasan. Sampai akhirnya Lo Feng benar-benar tertekan. Bahkan dia harus melepaskan jirahnya. Bagi orang-orang ini, itu adalah akhir dari hidup Lo Feng. Hanya saja dia langsung meledakkan diri yang membuat banyak dari mereka terkejut dan tidak siap menahan serangan itu. Ternyata di saat Lo Feng terkepung, ia telah mengirimkan klon Mosa ke sisi lain. Dengan begitulah ia bisa melarikan diri lagi. Kaisar Yan tidak bisa membuang banyak waktu karena bintang Origin akan segera terbuka. Jadi ia tidak ingin menghabiskan banyak waktu bersama Lo Feng. Sebagai senior yang baik, dia akan memarahinya. Kembali kepada Lo Feng yang telah masuk ke dalam alam semesta maya. Di sana dia bertemu dengan gurunya. Baginya dan kemampuan Lo Feng saat ini sangatlah memungkinkan dia pergi ke Original Star. Namun ia tidaklah tahu mengapa dia meminta untuk pergi ke Lan Yansan dan malah memperlihatkan kemampuannya. Sebab ada beberapa metode yang bisa menghentikan klon ketiga Lo Feng. Lo Feng paham betul betapa mengerikannya Original Star. Melarikan diri saja tidaklah cukup, karena itu Lo Feng harus pergi ke sana dan melakukan sesuatu lebih dahulu. Gurunya tidak akan melarang Lo Feng, tapi dia harus berhati-hati kepada Kaisar Yan karena ia memiliki sifat yang tak baik. Bahkan dulu dia membantai rekan-rekannya hanya untuk merebut harta karun. Setelah dihukum pun ia tidak menunjukkan penyesalan dan malah menyimpan dendam kepada mereka. Kaisar Yan memimpin rakyatnya untuk melakukan pemberontakan. Padahal ia merupakan jenis hebat dan tumbuh menjadi tidak tertandingi. Tapi sayang sekali dia terlalu dimanja dan diberi perhatian lebih yang membuatnya menjadi sombong dan meremehkan semua orang. Kembali kepada Lo Feng, dia meminta seniornya untuk datang langsung kepadanya. Para prajurit Lan Yansan tentu murka. Namun Lo Feng langsung memberikan tekanan yang menyakitkan. Sesaat kemudian Kaisar Yan pun menampakkan dirinya di mana ia sudah cukup lama menantikan kedatangan dari Lo Feng. Setelah perjalanan yang cukup panjang, pada akhirnya Lo Feng tiba juga di depan singgasana Kaisar Yan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kaisar Yan meminta Lo Feng untuk berlatih dengan baik karena itu demi kebaikannya. Namun Lo Feng memastikan apakah seniornya itu hendak memberikan harta ini atau tidak.
Tapi sekali lagi, Kaisar Yan menganggap Lo Fong masihlah belum cukup kuat. Setelah semua itu, Lo Fong menggunakan klon 3-nya dan pergi ke sebuah tempat. Andai saja ini di daerah manusia, maka Lo Fong dianggap sebagai harta berjalan. Sesaat kemudian ada kelompok yang menyerangnya, jadi pertarungan langsung saja Lo Fong lakukan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.